Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah, semoga saudara-saudara sehat selalu dan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, terkadang dalam satu situasi dan kondisi seseorang mengalami kebimbangan di dalam hidup, jika salah merespon maka sudah pasti dia akan dilanda malas dan boleh jadi keraguan yang terus mendominasi pikiran dan hati. Padahal sejatinya situasi dan kondisi atau tepatnya masalah dalam hidup seperti awan yang diarah angin. Jika berhimpun secara memadai maka dia akan menjadikan sebab turunnya hujan. Jika diceraikan oleh angin atas kehendak Allah maka matahari akan leluasa menyinari bumi. Dengan kata lain, iman seharusnya menjadi hal yang tidak pernah goyah, apalagi sirna. Iman harus selamanya ada di dalam hati dan pikiran kita, agar kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan di dunia Allah anugerahkan atas diri kita. Saudaraku, dalam mengupayakan itu tidak ada cara lain kecuali belajar dari sejarah bagaimana para sahabat Nabi SAW mengokohkan keimanan mereka sehingga sampai akhir hayat istiqomah di dalam keimanan. Seperti ini mungkin tak banyak atau tak tempat sempat dipikirkan, namun hal ini sangatlah penting. Kala itu kaum Ansor berbaiat kepada Nabi SAW pada malam Aqabah. Mereka berjumlah 70 orang. Maka Abdullah bin Rawahan berkata, "Berjanjilah untuk Tuhan dan dirimu sekehendakmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berjanji untuk Tuhanku bahwa kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukan apapun dengannya, dan aku berjanji untuk diriku bahwa kalian mencegah aku dari apa yang aku cegah diri kalian darinya." Maka mereka berkata, "Jika kami berbuat hal itu, apa untuk kami?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu surga. Mereka berkata, "Jual beli yang menguntungkan kami tidak akan menggagalkan dan tidak akan minta digagalkan." Kemudian turunlah ayat, yaitu surat At-Taubah, ya, yang di dalam surat At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabtiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa turunkan, sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin diri dan harta kekayaan mereka dengan memberi mereka surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli kaum muslimin diri harta mereka, kekayaan mereka, bayarannya surga.
mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau dibunuh. Hal itu merupakan janji Allah sebagai kebenaran dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan tiada yang lebih menepati janjinya selain Allah. Maka bergembiralah dengan perjualan kalian yang telah kalian lakukan. Itulah kemenangan yang besar. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia Allah akan memberikan pengganti atas diri dan harta hamba-hambanya yang beriman jika mereka menyerahkannya di jalan Allah dengan surga. Penggantinya ini merupakan karunia, kemurahan, dan ihsan Allah, karena Dia Allah memberikan pengganti yang lebih unggul kepada hamba-hambanya yang taat daripada yang mereka berikan. Oleh karena itu Hasan Basri dan Qatadah menafsirkan, demi Allah mereka berhasil menjual dengan harga yang sangat tinggi. Syamar bin Arusyah berkata, tiada seorang muslim melainkan di pundaknya terdapat baiat yang menjadi otoritas Allah. Dia Allah akan memenuhi baiat itu, atau dia mati membawa baiat itu. Kemudian Samarah membaca ayat, oleh karena itu dikatakan, barang siapa yang berperang di jalan Allah, berarti dia berjual beli dengan Allah, yakni dia menerima perjanjian ini dan dia Allah memenuhinya. Saudaraku, dalam riwayat lain, Muhammad bin Ka'ab al-Qadhi dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Rawahan radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Rasulullah SAW pada malam Aqabah, perjanjian kepada Allah dan kepada dirimu, apa yang engkau kehendaki? Beliau melanjutkan, aku berjanji kepada Tuhanku, kiranya kamu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Aku berjanji kepada diriku, kiranya kamu memberiku dengan jiwa dan hartamu yang hendak kamu berikan. Para sahabat bertanya, apa imbalannya jika kami melakukan hal itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, jannah, yaitu surga. Mereka berkata, jual beli yang menguntungkan kami, tidak akan banyak bicara. Maka diturunkanlah ayat, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka. Saudaraku, firman Allah Ta'ala, mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau dibunuh, yakni baik mereka membunuh atau dibunuh, atau keduanya. Hal ini bersatu pada diri mereka, maka pastilah baginya surga. Oleh karena itu, di dalam Sahih dikatakan, Allah menjamin orang yang berangkat di jalannya sedang dia tidak berangkat melainkan untuk berjihad di jalanku dan membenarkan Rasulku, jika dia wafat maka dia akan dimasukkan ke dalam surga atau dipulangkan ke rumahnya dari mana dia berangkat. Aqabah memperoleh pahala mengokohkan iman. Saudaraku yang Allah muliakan, inilah membaca sejarah-sejarah itu yang harus kita ketahui. Kemudian turunlah ayat surat At-Taubah ayat 111 itu yang mengatakan bahwa harta jiwa itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Muhammad Ali Asyubani dalam Syafwatul Tafsir menerangkan bahwa ayat itu menerangkan betapa istimewanya iman di dalam dada, yang karenanya Allah memberikan pahala yang amat besar berupa surga. Padahal sejatinya itu adalah kemurahan Allah. Asyobani melanjutkan, lihatlah kemurahan Allah. Dia menciptakan nyawa mereka, memberi mereka harta, lalu Allah membeli keduanya dengan harga yang mahal di atas. Benar-benar transaksi yang menguntungkan. Dengan demikian, pantang bagi seorang muslim menjadikan masalah sebagai penurun semangat dalam kebaikan,
apalagi penghuyah keimanan. Keimanan itulah yang paling mahal. Oleh karena itu, pupuklah terus iman itu dengan ilmu dan amal soleh. Lakukan amal soleh setiap saat, sepanjang hayat, dengan apa yang bisa dilakukan, mulai dari tersenyum kepada sesama, sedekah, infak, membantu yang lemah, ataupun kebaikan lainnya. Bahkan mengapa tidak berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti menyembelih hewan korban dan lain sebagainya. Sebentar lagi itu, semua itu mungkin terasa berat, tapi kalah diri mau bertafakur bahwa iman adalah yang paling berharga, tentu kita akan berupaya bagaimana iman itu semakin kokoh dan bersinar di dalam diri sehingga memancar, menghadirkan manfaat dan maslahat bagi kehidupan sesamanya. Allahu a'lam bishawab. Saudaraku, hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Mari kita menjaga keimanan kita dengan melakukan amal soleh. Semoga kita dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.